Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Oke, kita lanjut. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu. Nah, jadi untuk berdoa Bapak mintakan rekan kalian Farhan mulai berdiri di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya hari ini Bapak ingin menanyakan, apakah kalian sudah sarapan? Oke, jadi sudah sarapan ya. Nah, jadi kada ada alasan lagi, Pak lapar. Nah, jadi semangat. Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, nanti di sini Bapak ingin menyampaikan materi yang akan kita bahas. Nah, sebelumnya minggu yang lalu, apakah masih ada yang ingat pelajaran apa yang kita bahas? Tentang tumbuhan. Nah, jadi minggu ini, hari ini kita belajar, ada yang tahu? Siklus hidup hewan. Oke, bagus. Tepuk tangan. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang siklus hidup hewan. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya, apa itu siklus hewan? Siklus hidup hewan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke. Jadi siklus hewan itu adalah proses dia tumbuh dari kecil sampai dewasa sampai mati kembali dan berulang-ulang. Itu namanya siklus. Jadi proses apa tadi? Proses pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa atau sampai mati. Nah, itu siklus hewan. Nah, di dalam siklus ini, nah, tuh ada materinya, materinya. Siklus hidup adalah tahapan perubahan yang dialami oleh hewan sejak lahir hingga mati. Yang Bapak sama aja dengan yang Bapak bilang tadi. Oke, di dalam siklus hewan, coba bisakah kalian menyebutkan hewan apa aja ada yang perubahan dari awal sampai akhir? Contoh hewannya apa? Ayo, katak, apa lagi? Ayam, kupu-kupu, capung, apa lagi? Belalang. Masih banyak hewan yang lain, apa kira-kira? Yang di sekitar tempat tinggalkan apa? Kalian di rumah biasanya ada hewan apa? Kucing. Nah, kucing itu memiliki siklus tidak? Memiliki siklus karena dia dari lahir sampai anak dewasa kembali mati. Nah, itu siklus namanya. Oke, kita lanjut. Itu ada dua tahapan siklus hewan, yaitu yang disebut dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis itu ada dua bagian. Yang pertama, ada metamorfosis sempurna. Kemudian ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, itu. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna? Ada yang bisa menjelaskan?
dengan perubahan bentuk yang berbeda. Telur berbeda ada dengan ulat. Ulat berbeda tidak dengan kepompong. Kepompong berbeda tidak sama kupu-kupu. Berbeda. Nah, itulah yang disebut dengan metamorfosis sempurna. Nah, kemudian lagi yang kedua. Nah, ini masih contoh yang sempurna. Nah, kita bahas metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, di sini Bapak contohkan nih ada belalang. Nah, apa itu metamorfosis tidak sempurna? Nah, di situ adalah perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda. Artinya mirip-mirip bahkan sama. Di sini contoh belalang. Nah, yang pertama apa tuh belalang? Ada telur. Kemudian yang kedua ada nimpa. Itu artinya belalang muda, belalang kecil. Kemudian yang terakhir ada belalang dewasa. Nah, itu kan perubahannya tidak terlalu berbeda. Telur langsung jadi belalang kecil atau muda, kemudian menjadi belalang dewasa. Beda dengan kupu-kupu tadi, beda nggak? Nah, bedanya apa? Kalau kupu-kupu tadi ada yang masih ingat, yang pertama apa? Telur. Yang kedua ulat. Telur dengan ulat beda. Nah, kemudian ulat, habis ulat apa? Kepompong. Kepompong dengan ulat beda nggak bentuknya? Beda, sangat jauh berbeda lah. Antara kepompong dengan ulat sangat jauh berbeda. Kemudian lagi setelah kepompong apa tadi? Kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu bisa terbang nggak? Kalau kepompong bisa terbang nggak? Tidak. Berarti sangat jauh bedanya. Sekarang kita bandingkan dengan metamorfosis tidak sempurna. Nih, mau contohkan tadi belalang. Nah, pertama telur. Ya dah. Telur. Setelah telur menetas jadi belalang muda. Nah, bedanya telur dengan belalang. Dan kemudian belalang muda menjadi belalang dewasa. Antara belalang muda dengan belalang dewasa bentuknya sama nggak dah? Sama. Nah, mungkin ukurannya aja yang berbeda, ya dah. Yang muda ukurannya lebih kecil. Kalau yang dewasa berarti ukurannya sudah besar. Nah, itu aja. Jadi sangat jauh perbedaannya antara metamorfosis tidak sempurna dengan metamorfosis sempurna. Perubahannya sangat jauh berbeda. Kemudian nih dari materi tadi ada yang ditanyakan? Ayo, boleh angkat tangan, Pak, yang bertanya. Nah, dari materi tadi apa? Nih, tadi Bapak contohkan. Bisa dari yang tidak sempurna, bisa dari yang sempurna. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, sekarang berdiri dulu. Berdiri. Kita semangat dulu. Nah, semangat apa tadi? Oke, kita mereleks supaya jangan tegang. Kalau kemarin kita tepuk semangat. Oke, siap? Siap. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, silakan duduk. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tadi kan sudah. Oke. Kenapa belalang
katak ada duduk, kemudian katak berkaki empat, atau katak berkaki kemudian baru jadi katak dewasa. Ini artinya katak dewasa sama dengan belalang muda, kemudian jadi belalang dewasa. Nah, makanya ini contoh aja disamakan dengan katak, bahwa ada katak dewasa dan belalang dewasa. Bagus, semangat. Nah, cukup semangat. Ada lagi? Ada lagi ingin yang bertanya? Nih Bapak. Nah, ini yang tidak sempurna. Ini sekarang contoh yang sempurna tadi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang ingin bertanya? Tadi ya? Paham? Jadi paham ya? Nah, itu siklus hidup hewan. Nah, manusia apa Pak? Ada yang bertanya. Manusia bagaimana? Coba Han sebutkan proses siklus manusia. Pertama apa? Biasanya apa? Hamil, mengandung. Kemudian setelah hamil apa tuh? Melahirkan itu jadi apa? Bayi itu manusia atau bukan? Nah, bayi itu sudah bertangan, maka ada batis, ada telinga, berarti sudah manusia. Cuma manusia nah, setelah bayi tumbuh jadi besar sampai tua. Kira-kira manusia itu memiliki siklus metamorfosis apa? Ayo, manusia. Apa? Yang perubahannya tidak terlalu beda itu apa tadi? Tidak sempurna. Nah, jadi manusia itu termasuk siklus metamorfosis tidak sempurna karena perubahannya tidak terlalu jauh. Dari bayi sampai kita dewasa itu sama, punya kaki, punya tangan, punya Nah, beda tadi yang sempurna. Yang sempurna contohnya tadi kayak katak. Nah, dari telur beda, kemudian berubah jadi ulat. Telur dengan ulat beda kadang. Beda enggak? Beda. Oke. Nah, itu. Jadi kita nih yang ini kira-kira sudah paham? Nah, jadi dapat disimpulkan dari sebelum kesimpulan ini Bapak kasih lihat. Siklus hidup katak. Siklus hidup katak dimulai dari telur. Biasanya telur katak berada di air dan menempel pada bebatuan atau gunungan. Telur katak tidak memiliki cangkang seperti telur pada umumnya. Telur yang menetas berubah menjadi kecebong. Kecebong hidup di air dan bernapas menggunakan insang. Kecebong memiliki ekor untuk berenang. Kecebong berkembang dengan tumbuh sepasang kaki pada bagian belakang dan depan. Kecebong terus berkembang dan berubah menjadi anak katak. Anak katak kini bernapas menggunakan paru-paru. Anak katak sudah seperti katak dewasa, namun masih memiliki ekor. Anak katak terus tumbuh menjadi katak dewasa. Seiring pertumbuhan, ekornya mengecil dan menghilang. Dan katak ini telah melalui proses metamorfosis yang sempurna. Katak dewasa dapat menghasilkan ratusan sampai ribuan telur. Jadi, siklus hidup katak adalah telur berkembang menjadi kecebong, kecebong berkembang dengan tumbuhnya kaki, kemudian kecebong tumbuh menjadi anak katak dengan ekor, kemudian anak katak tumbuh menjadi katak dewasa,
dan katak dewasa dapat menghasilkan telur. Katak termasuk hewan amfibi. Hewan amfibi dapat hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Katak memiliki kulit yang lembut dan lembab. Kulit katak dilindungi oleh lendir yang licin. Katak cenderung tinggal di daerah yang lembab atau dekat dengan air untuk menjaga tubuhnya dari kekeringan. Katak memulai hidupnya di air dengan insang untuk bernapas dan ekor untuk berenang. Sejalan pertumbuhannya, maka akan terbentuk paru-paru dan kaki untuk hidup di darat. Katak termasuk hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang, yang artinya katak memiliki tulang punggung. Katak termasuk hewan berdarah dingin, yang artinya katak memiliki suhu yang sama dengan suhu lingkungan sekitarnya. Katak bernapas dengan paru-paru dan dibantu dengan kulit yang dapat menyerap oksigen pada kondisi lembab. Katak dan kadal air termasuk hewan amfibi. Katak dapat hidup di darat dan di air. Di darat, katak dapat meloncat dengan jauh. Di air, katak dapat berenang dengan cepat. Semua ini karena katak memiliki kaki yang kuat dan berselaput. Katak suka memakan serangga-serangga kecil. Katak menggunakan lidahnya untuk menangkap serangga. Lidah katak panjang dan lengket. Saat seekor lalat melintas, katak akan menjulurkan lidahnya dan menangkap lalat itu. Siklus hidup katak. Nah, itu adalah siklus hidup. Apa enggak kira-kira siklusnya? Yang pertama apa? Telur. Yang kedua kecebong atau berudu. Kemudian berubah, berudu jadi apa? Iya, katak berkaki, baru berubah jadi katak apa terakhir setelah berkaki? Apa? Dewasa. Nah, itu untuk katak. Ini paham dah? Dari video tadi banyak sebenarnya. Apa ada yang ingin ditanyakan? Nah, tadi disebutkan di situ katak bernapas dengan apa? Paru. Dan apa lagi? Bernapas dengan paru-paru, tetapi dibantu dengan kulitnya, yaitu menghirup oksigen. Nah, itu katak. Kemudian katak itu dapat menyesuaikan suhu pada tempatnya. Dan katak juga tadi disebutkan itu bisa tadi menyesuaikan dengan suhunya. Misalnya musim dingin dia bisa menyesuaikan. Kemudian panas bisa menyesuaikan. Bapak selama masa hidupnya. Tahap perubahan yang dimaksud adalah perubahan bentuk dari sebuah telur ayam menetas sampai menjadi ayam dewasa dan menghasilkan keturunan yang mengandung zigot. Zigot inilah yang akhirnya menjadi embrio dan dibutuhkan. Perkembangan biakan ayam dimulai dengan adanya pembuahan. Proses lanjut. Kalau tidak ada, lanjut. Nah, sekarang kita tadi sudah Bapak bagi kelompoknya. Seperti kelompok biasa aja, kita lanjut ke kegiatan kelompok. Oke. Sempurna dan kelompok tidak sempurna. Nah, ini yang
Berarti yang pertama di sini gambar sini mana? Oh, bukan. Nah, ini tuh. Nah, ini di tengah, lah posisinya di tengah. Nah, yang dituruti ini. Nah, yang pertama apa? Hah? Nah, kemudian, panahnya digunting, gunting panahnya, berarti ini, kemudian ini. Nah, ini di tengah-tengah, ini. Nah, jadi kan ini ditempel di situ, di paling tengah, kan? Karena bisa menamai di bawah gambar, ditempel di bawah gambar. Nah, ini sudah jadi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ditempel di gambar kartonnya. Kumpulkan dulu. Ya, si contohnya kayaknya. Ini cara menempel. Berarti yang di tengah yang mana? Nih, yang di tengah. Nah, yang guntingnya. Buat kantong. Nah, jadi. Kita nggak pakai juga. Nah, nanti panah nama tuh belakangan. Yang penting gambar posisinya coba dilihat. Kayaknya tergeser-geser. Ada pas lagi kena mandaknya. Ada yang rapat, ada yang jarang. Nah, tuh rapat, ada yang jarang. Tuh, kenapa jawabannya? Ini kerapatan. Sudah diaturkan tadi posisinya. Nah, berarti kayak itu, seperti itu. Nah, apa namanya, menempelnya, gambarnya dulu, yang lain kena. Penting gambar sudah ditempel, baru yang lain. Kayak panahnya sesuaikan, jangan terbalik, tuh patah ada apa? Tuh sampahnya dibuang di luar, ada sampah. Hati-hati di situ. Ya, buang. Sudah? Selesai? Nah, sekarang Bapak minta kelompoknya, masing-masing kelompok mempresentasikan siklus yang telah dibuat. Tahapan pertama, kedua, ketiga, dan terakhir. Jelas ya? Oke. Kelompok mana dulu? Tidak sempurna dulu. Ya. Ketiga langsung. Sini yang maju ke depan. Maju ke depan sini. Ketua, boleh mempresentasikan. Kelompok yang lain coba perhatikan. Oke. Iya. Kami dari kelompok tidak sempurna akan mempresentasikan siklus ayam. Yang pertama telur, lalu akan menjadi embrio dan telur ayam akan menetas dan keluar anak ayam lalu menjadi ayam dewasa. Ya, jadi itulah siklus ayam. Telur, kemudian berubah menjadi embrio, kemudian menetas jadi anak ayam, kemudian ayam dewasa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok tidak sempurna. Persilakan duduk kembali.
Kelompok kedua yaitu kelompok sempurna. Salah satu dari kelompok kalian. Kelompok sempurna akan Oke. Nah, jadi sempurna siklusnya yaitu kotak. Yang pertama adalah telur, yang kedua berunduk atau kecebong, kemudian yang ketiga itu bulu berkaki, kemudian lagi katak muda, dan terakhir katak dewasa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok sempurna. Oke. Sekarang mana? Selanjutnya, karena sudah kalian mempresentasikan hasil dari karya masing-masing kelompok atau tugas kelompok, coba berdiri lagi, kita tepuk semangat. Oke, tepuk semangat. Ya, jadi kita lanjutkan. Untuk pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa siklus hidup itu adalah perjalanan hidup hewan dari lahir sampai mati. Kemudian ada 3 dari pembelajaran tadi, ada ada beberapa jenis. Yang jelas ada 2 jenis siklus. Yang pertama adalah apa? Metamorfosis sempurna, dan yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Atau ada yang ingin menambahkan? Menambahkan? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Nah, jadi berhubung waktu kita sudah hampir habis, maka sebelum kita menutup materi hari ini, jadi minggu depan kita mempelajari tentang siklus hewan yang lain. Ya. Nah, jadi untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mintakan pada Putih